warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang mengucapkan salam dan yang menjawab salam dua-duanya mendapatkan ampunan dosa dari Allah, mendapatkan keselamatan, kebahagiaan kesejahteraan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra shiyam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, segenap jamaah majlisul ilmi, segenap jamaah pengajian rutin malam Selasa ba'da maghrib musholla al-istiqomah RT 06 RW 07 Komplek ENI ADP Am di Bangsa Asri yang saya hormati rahimahumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, sholawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas baginda kita yang mulia tercinta, kekasihnya Allah, kecintaan Allah, yakni Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang tetap setia, tetap cinta kepada beliau, tetap istiqomah secara istimrar, secara kontinu mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau, juga mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga kelak di hari kiamat kita semua yang hadir pada malam ini, juga keluarga kita, orang tua kita, sesepuh-sesepuh kita, paman bibi kita, kakak adik kita, anak cucu kita, saudara-saudara kita semuanya, semoga di hari kiamat mendapatkan syafaat ulama dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita sudah memasuki malam tanggal 26 ya, di bulan Sya'ban. 26 ya. Di bulan Sya'ban tahun 1443 Hijriah, yang berarti kedatangan bulan suci Ramadan yang kita tunggu-tunggu kedatangannya kurang lebih sekitar 4 hari lagi. Mari kita awali pengajian rutin kita pada malam ini merupakan tawakufan taklim untuk sementara waktu, karena akan memasuki bulan suci Ramadan, di mana selama 1 bulan di bulan suci Ramadan taklim kita yang biasa kita laksanakan seminggu sekali setiap malam Selasa pada maghrib sampai isya, untuk sementara waktu ditawakufkan dulu atau dipending dulu, ditunda dulu. Insya Allah mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah dikaruniai umur yang panjang yang berkah, selalu disehatkan jasmani rohani kita, zahir batin kita. Insya Allah kita lanjutkan kali kita nanti setelah Lebaran. Setelah Lebaran
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين مرحبا يا شهر رمضان مرحبا شهر
Allah menyediakan, Allah akan memberikan pahala yang sangat amat agung, pahala yang sangat amat mulia, pahala yang sangat amat besar. Saking besarnya pahala puasa tersebut oleh Allah dirahasiakan dalam salah satu hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "As-shaumu li wa ana ajzi bihi." Kata Allah dalam hadis qudsi tersebut, Allah mengatakan puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan akulah nantinya akan memberikan balasannya. Yang penting mari kita laksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan selama 1 bulan penuh dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh, dengan mujahadah, dengan sempurna, didasari ilmunya, dengan khusyuk, dengan tumaninah, dengan diiringi amaliyah sunnah yang lainnya, yang keseluruhannya itu apabila kita lakukan tentu dapat menyempurnakan ibadah puasa Ramadan yang kita kerjakan. Seperti di malam harinya kita melaksanakan sholat sunnah tarawih selama 1 bulan penuh, di mana fadhailul tarawih, fadilah sholat sunnah tarawih, keutamaan sholat sunnah tarawih, keistimewaan sholat sunnah tarawih, itu dari mulai malam pertama, kedua, ketiga sampai malam yang terakhir di bulan Ramadan, itu fadilahnya berbeda-beda, dan semuanya adalah merupakan sesuatu yang akan menggembirakan kita. Kita akan merasa gembira mendapatkan fadilah tarawih tersebut setelah fadilah itu oleh Allah dibuktikan nanti di dalam surga. Jadi Allah akan memberikan balasan pahala dari ibadah-ibadah, dari kebaikan-kebaikan, dari amal soleh yang dilakukan oleh hamba-hambanya di alam dunia, selama hidup di alam dunia, bukan sekarang, nanti di surga tempat menerima balasan itu. Di dunia sekarang kita lagi diuji oleh Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2. Allah berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur." Alladzi khalaqal mauta, Allah yang telah menciptakan kematian, wal hayata, dan Allah yang telah menciptakan kehidupan bagi seluruh makhluknya di alam dunia. Liyabluwakum, Allah hendak menguji kepada kalian, ayyukum, siapa di antara kalian ahsan, yang lebih bagus, yang lebih baik, apa nih amalan-amalannya. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Manusia hidup di alam dunia ini sedang diuji oleh Allah, semuanya diuji. Yang kaya diuji dengan kekayaannya, apakah dengan kekayaannya ia akan semakin bertambah bersyukur kepada Allah, lalu kemudian membuktikan rasa syukurnya kepada Allah dengan membelanjakan hartanya di jalan Allah, membantu fakir miskin, yatim piatu, orang-orang yang terlantar, jompo-jompo. Apakah dengan kekayaannya ia mampu membelanjakan hartanya di Allah untuk kepentingan agama Allah, untuk pembangunan pesantren, pembangunan majlis taklim, madrasah diniyah, mushola? Apakah dengan kekayaannya yang Allah karuniakan, yang Allah titipkan kepadanya, dia mampu memanfaatkan, menggunakan kekayaannya dibelanjakan di Allah untuk menolong saudara-saudaranya yang hidup dalam kesusahan dan kekurangan? Demikian pula yang miskin diuji dengan kemiskinannya. Apakah diberi hidup dalam kemiskinan, dalam penderitaan, dia tetap istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah? Semuanya diuji. Makanya kata Roma Irama dalam syairnya begini, mohon maaf, yang miskin jangan bersedih dan jangan sesali diri, yang kaya janganlah bangga, jangan membusukkan dada. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya itu karena
taqwanya, dari itu bertakwalah, hidup dalam kekurangan. Salah ya? Dari itu bertakwalah, hidup dalam kelebihan. Jadi lihat dua kumasan muamalah. Allah hendak menguji kalian siapa di antara kalian yang terbaik amalnya, siapa di antara kalian yang banyak amal solehnya, yang banyak melakukan amal kebaikannya, yang banyak amal ibadahnya. Siapapun yang banyak amal solehnya, banyak amal ibadahnya, banyak amal kebaikan yang dilakukannya selama hidupnya di alam dunia, dia pandai memanfaatkan nikmat umur untuk terus beramal soleh, dia pandai menggunakan nikmat kesehatan yang Allah berikan sementara untuk terus beribadah kepada Allah, maka mereka itulah yang kata Allah dalam Al-Quran, ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung di dunia dan di akhirat. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ad-dunya kata Nabi darul imtihan. Dunia ini memang tempat ujian. Maka bagi orang yang beriman ketika diuji harus sabar, tetap istiqomah, jangan meninggalkan ibadah. Justru ketika kita diuji harus lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Diibaratkan seperti anak sekolah ketika akan menghadapi ujian, dia banyak belajar, banyak menghafal supaya hasil ujiannya bagus nilainya. Demikian pula supaya kita diuji oleh Allah lulus, maka kita harus lebih dekat kepada Allah, lebih banyak beribadah, lebih banyak berdoa kepada Allah, mohon pertolongan agar kita dikuatkan oleh Allah, johir batin kita, dikuatkan iman kita dalam menghadapi berbagai macam ujian yang Allah berikan kepada kita. Karena tidaklah semata-mata Allah menguji hambanya, melainkan Allah cinta kepada hambanya, dan di balik ujian yang Allah berikan kepadanya itu Allah menjanjikan derajat yang tinggi. Maka ketika seorang hamba Allah lulus diuji Allah, akan diangkat derajatnya ke derajat yang mulia. Orang beriman itu hidupnya indah. Ketika diuji dia sabar, banyak mendekatkan diri kepada Allah, banyak bangun malam, banyak berdoa. Ketika diuji dengan kekayaan, dengan harta yang berlimpah ruah, roh dipatok, ruh dituru, ngalayan tengah imam, rumah megah, bertingkat mewah, mobil banyak serba mengkilat, uang banyak berlipat-lipat, istri 4, pokoknya diuji dengan kekayaan yang berlimpah. Dia bersyukur, dia gunakan, dia belanjakan hartanya di jalan Allah. Itulah orang beriman seperti itu. Enggak seperti Fir'aun ketika diuji dengan kekayaan, dengan pangkat, sombong, mengaku dirinya Tuhan. Nauzubillah min. Enggak seperti Qarun diuji dengan kekayaan, dia sombong, bahilnya bukan main, bahilnya 17 setan. Bahilnya 17 setan dan keturunan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nanti jangan lupa sekedar mengingatkan saja. Di malam pertama bulan Ramadan, artinya manakala apabila jikalau umpama misalnya seandainya kita ada kita sudah masuk malam pertama di bulan suci Ramadan, jangan lupa pertama kita baca niat puasa 1 bulan. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Nawaitu sauma syahri Ramadana kullihi fardholillahi ta'ala. Mengucapkan niat puasa dengan lisan sunnah. Tujuannya liyusa'i dan lisan qalba. Tujuan mengucapkan niat puasa dengan lisan adalah untuk membantu memantapkan niat puasa yang ada di dalam hati. Jadi tempatnya niat di hati, bukan di lisan. Lisan hanya kapasitasnya membantu aja, dan hukumnya sunnah. Jadi setelah kita ucapkan nawaitu shauma syahri Ramadana kulli fardholillahi ta'ala, bersamaan dengan ucapan tersebut di dalam hati kita niat ngomongnya begini, aku niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus karena Allah wajib, karena Allah Ta'ala, begitu. Nah, kata-kata niat tersebut harus ada dalam hati. Kapan? Bersamaan dengan ucapan niat yang kita ucapkan tadi dengan lisan. Jadi lisan mengucapkan nawaitu shauma syahri Ramadana kulli. Nah, bersamaan dengan ucapan tersebut, hati kita jangan kosong. Di hati kita ada niatnya
ini ngomong aku niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus wajib kena Allah Ta'ala. Nah ini niat puasa Ramadan yang 1 bulan, ini pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Beliau berpendapat seperti itu. Ini bisa kita pakai karena ada manfaatnya untuk jaga-jaga, untuk antisipasi kalau satu malam kita lupa nggak niat puasa Ramadan untuk besok hari pas ingat-ingat jam 6 pagi. Nah, coba kalau niat puasa Ramadan yang 1 bulan enggak dilaksanakan, enggak diamalkan, berarti hari itu kita enggak sah puasanya. Karena enggak boleh niat puasa Ramadan jam 6 pagi. Batas akhir niat puasa Ramadan itu 1 menit menjelang subuh. Kalau sudah datang waktu subuh kita baru niat terlambat. Nah, kalau keburu terbit fajar shadiq. Makanya untuk antisipasi, untuk jaga-jaga terjadinya hal seperti itu, maka tidak ada salahnya niat puasa Ramadan yang 1 bulan pendapat yang Malik kita pakai. Namun oleh karena kita bermadzhab Imam Syafi'i mewajibkan niatul laila likulli yaumin fil fardhi. Kalau kita mau melaksanakan puasa wajib seperti puasa Ramadan itu kan wajib, puasa qada Ramadan itu juga wajib, puasa kafaratul ujma itu juga wajib, puasa manjur, puasa yang dinajarkan itu juga wajib. Intinya kalau kita mau melaksanakan puasa wajib, maka diwajibkan malam harinya niat. Jadi niatnya malam hari. Kalau niatnya dilaksanakan setelah subuh, itu enggak sah puasanya. Tapi bagi orang tersebut tetap diwajibkan menahan makan dan minum dari subuh sampai maghrib sebagaimana layaknya orang puasa. Tapi dia enggak ditulis, enggak dinilai ibadah puasa. Itulah resiko yang diterima bagi orang yang melalaikan niat. Niat enggak boleh disepelekan. Niat itu rukun ibadah. Niat itu menjadi rukun dalam ibadah apapun. Itu pendapat para ulama, annan niyata rukun ibadah. Niat itu wajib dalam segala ibadah apapun, wajib dilandasi dengan niat berdasarkan hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Kata Rasulullah, segala amal bergantung kepada niat. Para jamaah, nah, jadi setelah kita melaksanakan niat puasa Ramadan 1 bulan sekaligus pada malam pertama bulan Ramadan, kemudian kita baca niat puasa Ramadan untuk besok hari atau untuk tiap hari. Niat puasa Ramadan untuk tiap hari, niatnya begini, nawaitu shauma ghadin. Bukan pakai amjad, bukan pakai alif, bukan pakai ain. Adai parawih, pakai parawih. Syahri Ramadhani, jangan Ramadhana. Kalau untuk tiap hari Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Nawaitu shauma ghadin adai parawih syahri Ramadhani haji sanati lillahi ta'ala. Nah, bersamaan dengan ucapan niat puasa Ramadan tersebut, hati kita jangan kosong. Dalam hati niat ngomong begini, aku niat puasa esok hari. Dalam hati itu, aku niat puasa esok hari, menunaikan kewajiban bulan Ramadan tahun ini karena Allah Ta'ala. Nah, niat dalam hati itu harus berbarengan dengan niat puasa Ramadan yang kita ucapkan dengan lisan. Jadi lisan bekerja, hati pun bekerja. Tapi tempatnya bukan di lisan, tapi tempatnya di hati. Kedudukan lisan mengucapkan niat hanya sunnah, dan itu membantu untuk mengkonsentrasikan, memantapkan niat yang ada dalam hati. Nah, yang terakhir, jangan lupa ketika kita akan melaksanakan sholat tarawih di malam pertama, kedua, ketiga sampai malam yang terakhir, ya, niat tarawihnya yang benar, jangan taraweh. Nggak ada sholat taraweh. Kalau taraweh berarti tara sawareh, bukan taro. Masa huruf roh dibaca alif, ba, ta, sa, jim, ha, da, ja, ro, zai, sin, shin, son. Huruf roh harus dibaca ro. Tulisannya ta, patah ta, ro, alif, patah ro, waw, ya, ha,
syukur tarawih, tarawih bukan tarawih, tarawih. Jadi niatnya nawai usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatat tarawih, usolli sunnatat tarawih rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Bersamaan dengan ucapan niat tarawih tersebut, dalam hati juga jangan sosok, dalam hati niat, dalam hati ngomong, aku niat sholat tarawih 2 rakaat menjadi makmum karena Allah Ta'ala. Apabila sholat tarawih yang 20 rakaat dengan 10 kali salam, dengan 10 surah sudah tuntas dilaksanakan oleh kita, biasanya ada kultum dulu atau kulsum, kuliah 10 menit. Itu pun kalau ada narasumbernya, kalau nggak ada lanjut. Nah, setelah kita mendengarkan kulsum kuliah 10 menit yang disampaikan oleh narasumber, maka para mustami semuanya niatnya thalabul ilmi. Karena ada hadis yang mengatakan man hadara majlisal ilmi fi syahr Ramadan. Barang siapa yang menghadiri majlis ilmu di bulan suci Ramadan, kata Nabi, maka kelak ia di hari kiamat akan duduk bersamaku di bawah arasnya Allah, dan ia akan mendapatkan syafaatku. Itulah salah satu di antara keuntungan fadilah mencari ilmu di bulan suci Ramadan. Maka ketika para mustami, para jamaah mendengarkan kulsum kuliah 10 menit menjelang sholat witir, kita niat dalam hati, niat thalabul ilmi, niat duduk di majlis ilmu. Jadi ketika kita keluar dari rumah berangkat ke mushola ke masjid, niatnya pertama niat mau melaksanakan sholat isya berjamaah, kemudian niat mau melaksanakan sholat tarawih berjamaah, kemudian niat mau melaksanakan sholat witir berjamaah, kemudian niat thalabul ilmi, kemudian niat silaturahim, kemudian niat memakmurkan mushola, kemudian niat mensiarkan, menghidupkan ajaran Islam dan mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah. Perbanyak niat dalam hati. Nah, para jamaah, rakaat pertama itu Fatihah, setelah Fatihah Al-Qunut di rakaat pertama. Di rakaat kedua setelah Fatihah Qul. Nah, terus jadi sampai malam ke-15 tuh. Jadi sampai malam ke-15 surat yang dibaca setelah Fatihah di rakaat pertama dan kedua hanya 10 surat dan kulhu pada setiap rakaat kedua. Bisa dipahami kan ya? Ya. Itu berlaku sampai malam 15 Ramadan. Nah, mulai malam 16 Ramadan itu surah kulhunya diganti dengan surah Al-Qadar. Gitu. Mulai malam 16 Ramadan sampai malam terakhir di Ramadan, sholat tarawihnya surat yang dibacanya yaitu surah Al-Qadar dan 10 surah dari surah-surah Al-Quran, dimulai dari surah Al-Hakumut Takasur, wal asri, wailul, alam taro, diila, al-aita, inna, kulya, ijatam, bat. Cuma Al-Qadar ditempatkan di rakaat pertama. Al-Qadar mesti dibaca pada setiap rakaat pertama setelah Fatihah, dan yang 10 surah itu ditempatkan mesti dibaca pada setiap rakaat kedua setelah Fatihah. Jangan terbalik, awas. Soalnya ini saya bukan kata orang lain, pernah menyaksikan seorang ustaz baca suratnya dibalik. Udah masa ketawa tapi dia nggak paham itu. Cuma pas sama saya mau kasih tahu, nggak ada kesempatan, dia langsung kabur. Dia langsung pulang. Tadinya mas saya mau ditarik dulu gitu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apabila sholat tarawih sudah tuntas 20 rakaat dengan 10 kali salam, maka kita disunahkan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Rasulullah bersabda, la tusabbihu litra bil maghrib. Kalau kalian mau mengerjakan sholat
sholat witir, sholat ganjil, maka kalian jangan menyerupakan, jangan menyamakan sholat dengan sholat maghrib. Kita mau melaksanakan sholat witir 3 rakaat. Sholat maghrib berapa rakaat? 3. Sama enggak? Sama. Sholat maghrib 3 rakaat berapa kali salam? 1. Nah, sholat witir mah jangan 1 kali salam. Kalau kita melaksanakan sholat witir 3 rakaat dengan 1 kali salam, berarti kita melanggar Rasulullah. Di mana Rasulullah mengatakan usabi witra bil maghrib. Kalian jangan menyerupakan sholat witir dengan sholat maghrib, yaitu 3 rakaat 1 kali salam. Maka seluruh para ulama, jumhur ulama fuqaha berpendapat bahwa sholat witir itu dengan 2 kali salam. Cara melaksanakannya pertama 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah disunahkan kita baca surah Al-A'la, sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasau sampai akhir ayat. Sampai akhir ayat, sampai akhir ayat, yaitu Subi Ibrahim wa Musa, ayat yang ke-19. Nanti rakaat kedua setelah Fatihah kita disunahkan baca surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei orang-orang kafir, nggak boleh diganti dengan hei orang-orang muslim. Kalau umpama diganti dengan orang-orang muslim, nanti baca surat Al-Kafirunnya diganti dong. Jadi bukan qul ya ayyuhal kafir, qul ya ayyuhal non muslim. Wah, itu merusak Quran itu. Ajaran siapa itu? Nggak ada dalam Islam itu. Nggak ada Islam Nusantara, nggak ada. Kita juga Islam aja, nggak pakai Islam Nusantara. Coba lihat Al-Quran surat 3 Ali Imran juz 3 ayat 19. Allah berfirman, inna dina indallahil Islam. Pakai Nusantara enggak? Enggak. Kita enggak akan menemukan di Quran surat apapun, ayat apapun yang berbunyi inna dina indallahil Islam Nusantara. Kalau umpama kita berani begitu, berarti kita berani merubah Al-Quran. Itu dosa besar. Merubah Al-Quran, jangankan 1 kalimat, jangan kalimat 1 huruf aja kita berani merubah, itu udah dosa besar. Dia akan menghadapi hukuman besar dari Allah nanti karena berani merubah kalam Allah. Jadi jadinya dosa kalian ya. Emang sih gitu, usaha. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak ada Islam Nusantara. Masa Islam Nusantara baca Quran pakai nek. Ajaran apa itu? Rusak ajaran Islam itu. Masa baca Quran pakai biola, pakai langgam Jawa, masuk apalagi kalau pakai langgam burung dadali, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu kan pelecehan, penghinaan terhadap Al-Quran. Al-Quran punya lagu tersendiri, lagu Bayati, lagu Soba, lagu Hijan, Nahawan, lagu Sika, lagu Biharka. Nggak boleh pakai lagu-lagu yang lainnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, nanti sholat witir yang 2 rakaat niatnya begini, usolli sunnatal witri, usolli sunnatal witri rakaataini, usolli sunnatal rakaataini minal witri, usolli sunnatan rakaataini minal witri, makmuman lillahi ta'ala. Pakai mim, itu minal ba'di, mengandung arti sebagian, karena sholat witir itu bukan 2 rakaat. Sholat witir itu sholat kan? Nggak ada sholat witir 2 rakaat. Sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat, umumnya 3 rakaat. 3 rakaat ini ukuran adnal kamal, paling sedikit tapi sempurna. Paling banyak ukuran batas maksimal melaksanakan sholat witir 11 rakaat. Nggak boleh lebih dari 11 rakaat. Nah, kalau umpama kita 1 malam ingin melaksanakan witir 11 rakaat, boleh. Boleh, walaupun nggak sekaligus 11 rakaat, boleh dicicil, boleh. Yang penting malam itu dapat 11 rakaat. Boleh, itu ada pendapat yang membolehkan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makanya pakai minnya minil ba'di, usolli sunatan rakaataini, aku niat sholat sunat 2 rakaat minal witri, bagian daripada sholat witir, makmuman lillahi ta'ala, jadi makmum kenapa? Nanti niat sholat witir yang 1 rakaat, setelah beres kita melaksanakan bagian dari sholat witir yang 2 rakaat. Karena kalau 2 rakaat belum witir, belum ganjil, maka kita laksanakan witir yang terakhir 1 rakaat. Niatnya usolli sunnatal witri rakaatan lillahi ta'ala, atau boleh usolli sunnatal rakaatil witri, boleh. Jadi boleh usolli sunnatal witri
rakaatan makmuman lillahi ta'ala boleh. Saya ulangi, usolli sunnah witri rakaatan. Rakaatan itu 1 rakaat. Kalau 2 rakaat rakaat ini. Kalau 3 rakaat salah rakaatin. 4 rakaat, 4 rakaat, 5 rakaat ada enggak? Enggak ada, tapi kalimatnya ada. Khamsu rakaatin enggak ada. Nah, di usolli sunnah witri rakaatan makmuman lillahi ta'ala. Aku niat sholat witir 1 rakaat jadi makmum sunnah ta'ala. Apa boleh begini? Usolli sunnata rakaatil witri. Usolli sunnata rakaatil witri. Usolli sunnata rakaatil witri makmuman lillahi ta'ala. Artinya sama. Aku niat sholat 1 rakaat witir. Aku niat sholat 1 rakaat witir karena dan makmum karena Allah Ta'ala. Nanti beres sholat witir itu imam dan makmum disunahkan baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanadzil Mulki wal Malakut, Subhanadzil Izzati wal Azamati wal Qudrati wal Haibati wal Sultani wal Jalali wal Jamali wal Kamal. Subhanal Malikil Hayyul Qayyum alladzi la yanamu wa la yamutu wa la yaqut wa qadamul qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah. Minimal dibaca 3 kali. Setelah kita baca 3 kali kita langsung afdhal dzikri fa'lamannahu la minimal 25 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Bersih tangan nih. Bersih tangan nih sampai subuh. Mau nggak apa? Tidak bisa tahu. Gak apa-apa dilebih dikit. Karena ini penutup. Ya wajar lah dilebih 10 menit nanti. Bonus, THR, THR rintik. Nah, baik para jamaah. Nah, itu amalia-amalia yang saya laksanakan di bulan suci Ramadan. Yang terakhir, syahrul Ramadan, syahrul katabahu alaikum siyam, wa sanamtul qiyamah, faman shamahu wa qamahu imanan wa ihtisaban kharaja min dhunubihi ka yauma waladatu ummu. Rasulullah bersabda, bulan Ramadan adalah bulan di mana kalian diwajibkan berpuasa selama 1 bulan penuh. Nggak boleh kurang 1 hari pun. Kalau kita berpuasa 1 hari bulan Ramadan, maka wajah kita, badan kita dijauhkan oleh Allah dari api neraka. Ya, selama 70 kharif. Kharif itu jarak tempuh perjalanan 70 tahun. Jadi badan kita, wajah kita oleh Allah dijauhkan dari api neraka selama perjalanan jarak tempuh 70 tahun. Berarti kalau kita puasa Ramadan tamat 1 bulan, berarti 70 tahun kali 30 hari. Berarti selama 2100 tahun kita dijauhkan dari api neraka. Karena panas di neraka dalam radius beberapa kilo udah terasa panasnya. Misalnya api nerakanya di pasar Barusa, udah terasa di sini panasnya. Enggak percaya coba aja sampai api neraka sono. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya kalau kita nggak puasa Ramadan 1 hari saja, meninggalkan kewajiban puasa Ramadan dengan disengaja, tanpa adanya ujur syar'i, tanpa adanya halangan yang dibenarkan oleh agama, sengaja aja karena memperdulikan hawa nafsu, nggak mau puasa, pengennya enak aja di dunia. Nah, itu oleh Allah akan dibakar di neraka 500 tahun. 1 hari kita puasa. Kalau kita nggak puasa sebulan, berarti 500 tahun kali 30 hari berapa tuh? 500 tahun, nolnya kan 5 tuh. 30 nolnya 1. Berarti 1 kali 3 kali 15. 15 tambah 0. Tambah 0 berapa? 15 miliar tahun dalam neraka dibakar itu. 15 miliar tahun. Selama 15 miliar tahun kita dibakar neraka, kuat enggak? Ayo, nggak usah neraka sekarang aja dunia. Siapa korek nih? Ini siapa korek nih?
Coba yang berani, sini api dulu nih. Saya bakar, gak usah lama-lama, 1 menit hidungnya sini. Lagi dulu deh. 1 menit aja mau nggak hidungnya? Nggak kuat kita, apalagi 15 miliar tahun kita dibakar api neraka. Yang api neraka itu panasnya 70.000 kali lipat ganda panas api dulu. Nggak usah api neraka lah. Pakaian ahli neraka, andai kata diperlihatkan di alam dunia seperti hancur. Itu baru pakaian ahli neraka, panas pakaiannya. Apalagi api nerakanya, nggak bakal kuat kita. Makanya yuk, kita harus mampu menjalankan kewajiban puasa di bulan Ramadan, para jamaah. Bulan Ramadan bulan diwajibkan puasa, dan di malam harinya aku kata Rasul mensunahkan bagi kalian untuk mendirikan salat tarawih. Kata Rasul, barang siapa yang menjalankan kewajiban puasa Ramadan selama 1 bulan penuh, dan di malam harinya tarawih selama 1 bulan penuh atas dasar iman kepada Allah, ikhlas semata-mata karena Allah, mengharap kepada Allah, maka kata Nabi, kharaja min dzurbihi kayauma waladatuhu. Maka orang itu oleh Allah seluruh dosa-dosanya bersih, dihapus oleh Allah, dilebur, diampuni, sehingga keadaannya bagaikan hari di mana dia dilahirkan oleh ibunya, bagaikan bayi barulah lahir. Maka datanglah kepada kita Idul Fitri kembali, itulah hari kemenangan. Hari kemenangan itu bagi orang-orang yang berpuasa Ramadan 1 bulan, tarawih 1 bulan, tadarus tamat, itulah hari kemenangan. Bagi orang-orang Islam yang enggak, yang puasanya bocor, baru 5 hari sedang merokok di pasar, itu dia nggak ada hari kemenangan, nggak ada hari lebaran, hari kehancuran buat dia itu sebenarnya. Cuma orangnya bego aja, kami jadi orang bego, tolong, goblok. Gua marah sama dia, marah lu, ayo berat lu, Pak. Gua takut sama lu. Ayo para jamaah, balik. Kesal gua. Bener gua enak banget kalau ada orang Islam ngaku Islam makan minum merokok di jalanan bulan puasa. Enak itu, pengen nyekek aja gua. Enak banget. Ya minimal menghormat lah. Sudah nggak puasa, petang-petang peteng merokok jalan. Wih, hebat amat lu. Enak lu buat nggak modal pasti kan. Demikian lagi dan amalnya. Baik para jamaah, selama saya menceritakan di sini tentu banyak kegelapan, banyak kealpaan. Kalau ada kata-kata atau ucapan atau sifat, sikap atau perilaku yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluruhnya. Demikian pula para jamaah, jika ada di antara para jamaah yang sikapnya atau ucapannya atau perilakunya atau tindakannya kurang berkenan di hati saya memaafkan. Mari kita saling memaafkan. Sebelum kita memasuki bulan suci, mari kita sucikan hati supaya kita dapat menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan di bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan khusyuk, dengan lancar. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita mohon kekuatan iman, kekuatan Islam, mohon kepada Allah kekuatan zahir batin, kekuatan untuk dapat menjalankan perintah-perintah Allah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirnya mari taklim kita pada malam ini, dan insya Allah akan kita sambung nanti setelah lebaran. Mari kita. Ya. Sebelum duduk ada 2 pertanyaan. Boleh. Terakhir nih. Yang pertama, ketika kita mengucapkan niat diikuti dengan hati, maksudnya contoh nama itu syahri Ramadan kuliah pada ta'ala, tapi hati mengikuti ucapan, tidak dihatikan, itu bagaimana hukumnya, boleh nggak? Yang pertama. Yang kedua, setiap kemudian saya kan memang di sini. Jadi setelah selesai ada pikir kita baca subhanallahil qudus subhanallahil ma'bud subhanallahil hayyul ladzi la yanamu wa la yaqutu abada subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikatu wa ruh. Terus sampai 3 kali. Itu yang kedua pertanyaan. Itu. Jadi apa Abdurrahman mana atau lebih Abdul mana yang disampaikan Ustaz? Yang pertama pertanyaannya, bagaimana kalau kita mengucapkan niat puasa Ramadan dengan lisan, tapi di hati kita kosong, nggak ada niat, itu nggak jadi niatnya. Nggak jadi. Kalau niatnya nggak jadi, berarti puasanya nggak. Karena di dalam kitab Safinatun Najah diterangkan, wa mahalluha al-qalbu wa talaffu biha sunnatun. Jadi tempatnya niat itu di hati, tempatnya di hati. Jadi niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya kalau lisannya membaca niat puasa Ramadan atau membaca niat sholat, tapi hatinya kosong nggak niat, itu nggak jadi niatnya. Karena niatnya nggak ada di hati, niatnya hanya sebatas di lisan, karena tempatnya di hati.
Jadi niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan lisan. Makanya enggak jadi niatnya. Atau boleh begini, dengan lisan baca niat, setelah itu kira-kira beberapa detik dalam hati kita ngomong. Nah, udah mengartikan niat yang tadi dibaca oleh lisan begitu. Kalau umpama nggak bisa bersamaan, memang kalau bersamaan agak susah ya, susah mengkonsentrasikannya kan, susah fokus ya kan. Lisan membaca niat Ramadan dalam waktu yang bersamaan, hati niat itu agak susah. Seperti orang yang sholat, Allah itu sudah memasuki niat dalam hati. Allah malah janda. Nah, Allah memasukkannya dalam susah banget. Allah sampai nggak jadi. Allah nggak jadi. Allah yang ngomong malah janda mukanya. Nah, susah banget. Kalau tidak diartikan dia bersamaan. Artinya kita tahu maksud artinya. Perintahnya bukan diartikan. Jadi gini Pak, niat boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa daerah. Itu. Misalnya kita orang Indonesia, niat puasa Ramadan pakai bahasa Indonesia, monggo. Saya orang Padang, niat puasa Ramadan di hati pakai bahasa Padang, monggo. Allah yang menciptakan seluruh bahasa. Cuma yang abdul pakai bahasa Arab, karena bahasa Arab lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Karena bahasa Arab bahasa lughatul ahli jannah, bahasanya ahli surga. Yang abdul. Tapi kalau umpama dengan bahasa Arab nggak bisa, udah dalam hati pakai bahasa kita aja. Bahasa Sunda ke, bahasa Indonesia ke, bahasa Padang, Jawa ke, monggo silakan. Yang gitu ya Pak. Nah itu. Kemudian yang kedua tadi, lebih abdul mana? Bacaan tasbih setelah sholat witir antara yang saya sampaikan tadi dengan yang biasa pada ibadah, itu dua-duanya abdul. Silakan tinggal milih. Yang penting ambil salah satunya, jangan dua-duanya kelamaan. Nanti dikomel sama jamaah. Panjangan. Kalau saya ada panjangan, saya mah Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Mulki wal Malakut, Subhanal Izzati wal Azamati wal Qudrati wal Haibati wal Sultani wal Jalali wal Jamali wal Kamal, Subhanal Malikil Hayyil Qayyumil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yaqut huwa abadan subuh qudus rabbuna wa rabbul malaikati wa ruh subhanallah. Boleh dilagamkan supaya semangat ya masuk. Subhanallah walhamdulillah, itu lagam almarhum Ustaz Jepi Al-Bukhari UJ. Atau mau pakai lagam almarhum Ustaz Ali bin Ilham boleh. Subhanallah walhamdulillah boleh. Atau mau pakai lagam saya boleh. Cuma lagam saya lagamnya pakai lagam rock. Subhanallah walhamdulillah. Canda dikit. Nah itu ya. Jadi dua-duanya abdul, silakan pilih salah satunya. Kalau pada kita agak pendekan ya. Ya, padahal yang banyak pendek panjang. Mari kita tutup tamu ini diucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi padahal ini kalau umpama